bukti Yesus adalah Tuhan setelah kebohongan Quran. Kita sudah melihat video sebelumnya yang berjudul Kebohongan Quran Yesus adalah Tuhan. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana Alkitab membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Keberatan yang paling umum yang diutarakan oleh orang Islam kepada orang Kristen adalah, di mana di dalam Alkitab Yesus berkata, "Saya adalah Tuhan, sembahlah aku." I am God. Worship me. Mereka menuntut kata demi kata yang sama. Menurut saya itu adalah suatu pertanyaan yang bodoh sekali. Mengapa demikian? Karena mereka sudah tahu bahwa kata-kata tersebut tidak ada dalam Alkitab. Apakah kalau kita tahu bahwa dalam Quran tidak ada kata-kata "Aku adalah Nabi, jangan sembah aku" akan membuat Muhammad bukan Nabi? Selain itu, apakah bila Anda bertemu orang di tengah jalan dan dia berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku," apakah Anda akan percaya pada orang tersebut? Tentunya tidak. Demikian juga orang Yahudi pada kala itu. Bahkan alasan orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus adalah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus tahu akan hal ini, maka tidak ada alasan bagi dia untuk berkata-kata demikian. Lagi pula tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadi Tuhan, melainkan untuk menjadi manusia yang sempurna dan tidak berdosa sehingga dia dapat mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Keberatan kedua adalah tentang penerjemahan kata Lord atau Kurios dalam bahasa Yunani menjadi Tuhan ketika ditujukan kepada Yesus dan Tuhan kepada manusia biasa. Penerjemahan kata Kurios menjadi kata Tuhan untuk Yesus, dikarenakan Alkitab sendiri menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bukan karena sebaliknya, berdasarkan terjemahan lalu Yesus menjadi Tuhan. Buktinya orang yang berbahasa Inggris pun tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, walaupun mereka menggunakan kata Lord untuk Yesus. Paling sedikit ada 6 kategori dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena bukti-bukti dari Alkitab sedemikian banyak, maka saya hanya akan memberikan beberapa contoh saja. Kedatangan Yesus ke dunia sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Yesus melakukan mukjizat yang hanya Allah bisa lakukan. Yesus mempunyai kuasa yang hanya Allah punyai. Yesus disembah. Perkataan Yesus sendiri. Kesaksian dari orang Yahudi. Pertama, Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum kelahirannya ke dunia. Yesaya 7 ayat 14, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Immanuel berarti Allah beserta kita. Ini terbukti ketika Yesus lahir ke dunia untuk beserta kita. Yesaya 9 ayat 6, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Ini adalah suatu pernyataan yang radikal dari seorang nabi bangsa Israel yang menganut paham monoteisme, terutama ketika dia menubuatkan dengan gelar Allah yang perkasa. Daniel 7 ayat 13 dan 14, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Kata-kata "anak manusia" ini kembali dikatakan oleh Yesus dalam Markus 14 ayat 62, dan dipertegas dengan kata-kata "datang dari awan-awan di langit." Kedua, Yesus melakukan mukjizat yang hanya Allah bisa lakukan. Lukas 8 ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya,
"Hai anak, bangunlah." Ayat di atas mengisahkan tentang bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Tidak ada satu orang pun yang berkuasa, yang lain harus meminta doa terlebih dahulu, untuk membangkitkan orang mati ataupun dirinya sendiri. Lukas 5 ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Masih banyak lagi mujizat yang Yesus sudah lakukan. Seperti Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus berjalan di atas air, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ketiga, Yesus mempunyai kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yohanes 2 ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 16 ayat 30. Sekarang kami tahu, bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya, bahwa engkau datang dari Allah. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat-ayat di atas memberitahukan kalau Yesus itu bisa mengampuni dosa, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Keempat, Yesus disembah oleh orang Majus. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia oleh murid-muridnya. Matius 14 ayat 32 dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Matius 28 ayat 16 dan 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Oleh semua makhluk di surga dan di bumi termasuk malaikat. Wahyu 5 ayat 13 dan 14. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kelima, perkataan Yesus sendiri. Yohanes 8 ayat 58 dan 59. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pengakuan dari Yesus yang sangat berkuasa. Selain Yesus mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, di sana juga dipakai kata-kata yang sama ketika Allah menyatakan dirinya. Kata-kata "Aku telah ada" sebenarnya berbunyi I am. Kata-kata yang sama ketika Allah menyatakan dirinya pada Musa. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yohanes 10 ayat 30-33. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Keenam, orang Yahudi yang ada pada saat itu pun tahu kalau Yesus mengaku sebagai Allah. Ayat Yohanes 10 ayat 30-33 sebelumnya yang kita baca sudah membuktikan bahwa orang-orang mau Yahudi membunuh Yesus karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Markus 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jelas dari ayat-ayat di atas bahwa orang Yahudi yang hidup pada masa itu berbicara dengan bahasa yang sama. Mereka mengerti bahwa Yesus sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dan ini bukti yang terakhir yang akan saya perlihatkan. Yohanes 5 ayat 22-23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Dalam ayat di atas terlihat bahwa Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa telah menyerahkan seluruh penghakiman kepadanya. Dan dengan demikian Yesus meminta semua orang untuk menghormati honornya sama seperti menghormati Allah Bapa. Apakah Muhammad berani meminta penghormatan yang sama dengan Allah? Tentunya tidak mungkin, karena ini berarti dia menyamakan diri dengan Allah.